Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paksi Nur Lesmana Putra dari Latsar CPNS Angkatan 7, kelompok 1 dengan NDH 08. Akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi jabatan fasilitator pemerintahan. Jadi, tugas fasilitator pemerintahan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 11 tahun 2024, yaitu adalah melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pengumpulan data, sosialisasi kebijakan, serta pendampingan pelaksanaan program pemerintah dengan melibatkan pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat 11 uraian tugas. Yang pertama yaitu fasilitasi dan koordinasi antar pemerintah dan masyarakat. Yang kedua, pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat. Pembinaan dan penyuluhan stakeholder. Stakeholder di sini bisa pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat. Perencanaan sarana dan prasarana berbasis data, sosialisasi kebijakan atau program pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, penyediaan sarana fasilitasi kegiatan pemerintahan, menjamin koordinasi lintas sektor berjalan efektif, menyediakan data yang akurat sebagai dasar kebijakan, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan, dan mendukung keberhasilan program berbasis aspirasi publik. Berdasarkan 11 uraian tugas dari fasilitator pemerintahan tersebut, saya menguraikan lagi 5 isu dalam tupoksi tersebut yang berkaitan erat dengan SKPD terkait di tempat saya bekerja, yaitu SKPD Badan Kesbangpol. 5 isu tersebut adalah: yang pertama, belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat. Dan yang kedua, belum tersedianya data yang akurat sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan. Yang ketiga, belum optimalnya sosialisasi kebijakan program atau program pemerintah tersebut. Belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan stakeholder. Serta yang terakhir, belum optimalnya penyediaan sarana fasilitasi kegiatan pemerintah. Sehingga berdasarkan 5 isu yang saya ambil tersebut, kemudian saya analisa menggunakan metode APKL, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan, sehingga mendapatkan hasil dengan ranking yang pertama, yaitu belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat. Ini adalah dasar dari segala macam pemutusan kebijakan atau program pemerintah yang terkait dengan SKPD saya, sehingga isu ini menjadi polemik di dalam SKPD saya. Ketika pengumpulan data dan pengolahan data yang tidak tepat dan tidak tepat sasaran, itu menyebabkan tidak tepatnya kebijakan dan program pemerintah yang dimasukkan ke dalam masyarakat. Dan ranking yang kedua yaitu belum optimalnya sosialisasi kebijakan atau program pemerintah. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, karena pengumpulan data yang tidak tepat dan tidak akurat, sehingga menyebabkan sosialisasi kebijakan atau program pemerintah ini pun tidak tepat sasaran. Dan yang ketiga, belum optimalnya data yang akurat sebagai dasar kebijakan. Karena pengumpulan data dan pengolahan data aspirasi masyarakat yang tidak tepat dan tidak akurat, itu menyebabkan hasil dari data tersebut pun tidak akurat, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan. Dan yang keempat, belum optimalnya pembinaan dan penyuluhan stakeholder. Itu juga terkait dengan yang poin pertama tadi, karena belum optimalnya pengumpulan data, sehingga SKPD terkait pun tidak optimal dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada stakeholder, instansi terkait, ataupun pemerintah daerah. Dan yang terakhir, belum optimalnya penyediaan sarana fasilitasi kegiatan pemerintah. Itu adalah yang di ranking kelima. Selanjutnya, setelah berhasil melakukan metode APKL, melakukan analisis menggunakan metode APKL ini, saya ambil lagi 3 poin yang paling berdampak terhadap masyarakat.
Kemudian saya analisa lagi isu tersebut menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth, sehingga menghasilkan ranking pertama adalah belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat. Mengapa ini ranking pertama? Karena jika data yang dikumpulkan itu tidak tepat dan tidak akurat, itu akan menyebabkan rentetan masalah ke depannya, sehingga menyebabkan ranking kedua tadi, yaitu belum optimalnya data yang akurat sebagai dasar kebijakan. Dan juga itu akan menyebabkan belum optimalnya sosialisasi kebijakan atau program pemerintahan, atau bisa disebut tidak tepat sasaran. Sehingga berdasarkan hasil dari metode USG ini, saya ambil isu belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat, sehingga itu menjadi masalah di SKPD saya, sehingga SKPD saya tidak dapat maksimal menjalankan program yang sesuai dengan keadaan dan kondisi sebenarnya di masyarakat. Sehingga saya melakukan analisis pohon masalah lagi atau fishbone terhadap masalah utama tersebut, dan mendapatkan isu pertama yaitu MEN, yaitu kurangnya kapasitas SDM dalam metode pengumpulan data. Karena SDM yang kurang maksimal, terlebih dalam tingkat kecamatan dan desa, sehingga pengumpulan data pun tidak dapat maksimal. Nah, selanjutnya metode pengumpulan datanya belum ada, atau belum adanya SOP khusus dalam penjaringan aspirasi dan metode pengumpulan data yang masih konvensional. Konvensional di sini kalau terkait dengan SKPD saya itu malah lebih ke hanya data berdasarkan lisan saja, sehingga itu tidak akurat dan tidak mewakili banyak pihak. Dan selanjutnya materialnya itu kurangnya ketersediaan formulir seperti yang saya bilang tadi, karena masih menggunakan lisan sehingga tidak akurat. Ketersediaan formulir yang tidak ada, media sosial yang belum optimal, atau bahkan bahan edukatif pendukung yang belum ada, dan juga belum adanya template pengumpulan data. Template pengumpulan datanya tidak seragam sehingga membuat kesulitan dalam pengolahan data. Yang selanjutnya adalah mesin. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, belum tersedianya platform digital yang mendukung, sehingga data yang terkumpul itu terkesan carut-marut dan tidak bisa diolah dengan baik. Lalulah memunculkan masalah utamanya, yaitu belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat sebagai langkah awal dalam pengolahan program yang tepat sasaran terhadap isu dan kebutuhan di masyarakat. Selanjutnya, setelah saya mendapatkan masalah utamanya, saya kembali ke alternatif pemecahan masalahnya. Masalah utamanya yaitu belum optimalnya pengumpulan dan pengolahan data atau aspirasi masyarakat sebagai langkah awal dalam pengolahan program yang tepat sasaran terhadap isu dan kebutuhan di masyarakat. Kemudian akar masalahnya ada 4, yaitu kurangnya kapasitas SDM dalam metode pengumpulan data, belum adanya SOP khusus dalam penjaringan aspirasi dan metode pengumpulan data yang masih konvensional seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dan kurangnya ketersediaan formulir, media sosial, atau bahan edukatif pendukung, belum adanya template pengumpulan data seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya. Template atau keseragamannya tidak ada, sehingga data yang terkumpul pun terkesan carut-marut dan sulit untuk diolah. Dan yang terakhir, belum tersedianya platform digital yang mendukung, sehingga alternatif pemecahan masalah yang akan saya berikan yaitu yang pertama, peningkatan kapasitas SDM itu bisa melalui pelatihan atau BIMTEK terkait metode pengumpulan data yang sistematis dan seragam, sehingga desa dan kecamatan bisa dengan mudah mengikuti dan menggunakan cara pengumpulan data tersebut. Diharapkan juga penyusunan SOP pengumpulan data yang seragam sehingga memudahkan proses pengolahan data.
Jika SOP pengumpulan datanya seragam menggunakan tools yang sama, itu akan memudahkan dalam proses pengolahan datanya. Kemudian menyediakan formulir dan media sosial untuk bahan edukasi SDM terkait dan masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan adanya formulir yang tepat seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan itu bisa di-share di media sosial untuk menjadi bahan untuk mengedukasi SDM terkait dalam hal ini. SDM terkaitnya adalah hingga sampai dengan tingkat kecamatan dan desa, dan juga masyarakat yang menjadi sasaran. Dan yang terakhir, saya akan melakukan pembuatan tools sederhana untuk pengumpulan data aspirasi masyarakat yang sederhana dan dapat diakses secara cepat dan mudah dipahami masyarakat luas, seperti Google Form. Dengan menggunakan Google Form, menurut saya itu akan lebih cepat dan mudah diakses, bisa diakses di mana saja, dan terkesan lebih sederhana sehingga memudahkan masyarakat yang menjadi sasaran untuk pengumpulan data aspirasi tersebut, dan juga akan mudah digunakan hingga tingkat kecamatan dan desa, sehingga memudahkan untuk pengumpulan data dan pengolahan datanya. Karena pengumpulan datanya sudah seragam, membuat pengolahan datanya pun lebih mudah dan lebih tepat sasaran dalam memberikan kebijakan program pemerintah yang tepat untuk SKPD saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.